Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema mendidik diri dan keluarga menuju keselamatan abadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anaknya. Islam memandang hubungan antara orang tua dan anak sebagai hubungan yang penuh dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Kewajiban orang tua terhadap anak meliputi berbagai aspek, baik dari segi pendidikan, pemeliharaan fisik, maupun pengembangan spiritual. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkan diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar dan tegas yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat 6 dalam surat At-Tahrim ini sangat penting karena memberikan peringatan bagi orang-orang beriman, terutama tentang bagaimana mereka seharusnya menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Dan maksud daripada pelihara diri dalam ayat ini mengandung makna agar setiap individu berusaha menjaga dirinya dan perbuatan yang dapat mengantarkan kepada neraka. Ini mencakup menjaga iman, amal soleh, dan mengikuti ajaran agama dengan benar. Sedangkan pelihara keluarga dalam konteks ini, orang tua terutama ayah bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, menjaga keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengarah pada azab Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan akhlak yang baik dan jauh dari perbuatan dosa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dapat dilihat tujuan dari surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah yang pertama, yaitu membangkitkan kesadaran individu. Ayat ini bertujuan untuk menyadarkan setiap individu agar tidak hanya memperhatikan keselamatan diri sendiri, tetapi juga keluarga. Ini mengajarkan pentingnya memberi perhatian lebih dari kehidupan akhirat dan bagaimana persiapan menuju kehidupan tersebut harus dimulai dari sekarang. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan tanggung jawab sosial dan keluarga. Seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap keluarganya. Ayat ini memberikan peringatan bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan keluarga di dunia dan di akhirat sangatlah penting. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu menjaga keimanan dan amal soleh. Tujuannya yaitu mendorong umat Islam untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tentunya seseorang harus terus berusaha untuk selalu beramal soleh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan tujuan yang keempat yaitu peringatan akan keberadaan neraka dan azabnya.
Tujuan dari ayat ini adalah untuk memperingatkan umat Islam tentang bahaya neraka yang sangat mengerikan, mengingatkan orang-orang beriman agar mereka tidak terjebak dalam kelalaian kesenangan dunia yang dapat mengarah pada azab yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kita selaku orang tua tentunya wajib tahu apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu pertama, memberikan pendidikan agama. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak sejak usia dini. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pendidikan umum, ilmu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu memberikan kasih sayang dan pemeliharaan fisik. Islam mengajarkan agar orang tua memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan perhatian. Bapak, Ibu, rahimakumullah, bagaimana kedudukan anak dalam Islam? Yang pertama yaitu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hambanya. Yang kedua, anak itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan demikian karena kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Yang ketiga, bahwa anak itu adalah ujian dan cobaan. Anak dapat membuat orang tua menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Terkadang mereka merasa bangga dan paling tinggi dari orang lain. Yang keempat yaitu sebagai penerus garis keturunan. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Dan yang selanjutnya sebagai pelestari pahala orang tua. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tuanya. Dan selanjutnya bahwa anak itu adalah makhluk yang independen. Anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Ia berdiri sendiri terlepas dari paksaan dari individu lain termasuk orang tuanya. Adapun implementasi konsep pendidikan keluarga dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang pertama yaitu metode keteladanan. Orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya, karena anak-anak akan selalu mengawasi dan memperhatikan perilaku orang tuanya, bahkan akan meniru atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah bimbingan dan nasihat. Bimbingan dan nasihat merupakan metode yang dapat dikatakan sebagai metode yang sangat berhasil jika digunakan dalam pendidikan keluarga. Selanjutnya yaitu kisah dan cerita. Dengan kisah dan cerita yang orang tua sampaikan, hal ini dapat mempererat hubungan baik antara orang tua dengan anak. Juga dapat menciptakan kehangatan, kenyamanan, dan keakraban, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dan lancar. Selanjutnya yaitu metode pembiasaan. Sebagai proses awal pendidikan, pembiasaan termasuk cara yang efektif dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai moral dalam jiwa anak. Yang kelima yaitu pemberian motivasi. Dengan memberikan motivasi dapat membangkitkan semangat dan keinginan untuk belajar. Kemudian yang keenam yaitu metode ibrah. Metode ibrah ini dilakukan dalam pendidikan keluarga seperti memberikan hukuman pada anak, dan tentunya hukuman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tindakan yang keras. Selanjutnya yaitu metode targhib dan tarhib.
Targhib adalah janji terhadap kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan, sedangkan tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman. Dari uraian yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting mendidik keluarga dalam iman dan amal soleh, serta selalu mengingat kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir. Pendidikan keluarga pada masa kekinian harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, berbudi pekerti, beriman kepada Allah, menjaga agamanya, jujur dan amanah, serta berbakti kepada orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.